Kegiatan berbelanja merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan sikap untuk mendapatkan barang yang menjadi keperluan sehari-hari dengan cara menukarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang yang diinginkan. Akan tetapi, pada konsep belanja sekarang ini telah berkembang menjadi sebuah cerminan gaya hidup dan reaksi di kalangan masyarakat. Belanja merupakan suatu lifestyle, terkadang menjadi suatu kegemaran bagi beberapa orang. Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi memadai telah mengenal gaya hidup yang modis, hal itu dapat terlihat dari cara mereka mengenakan barang-barang atau pakaian yang bermerek, dan tidak menutup kemungkinan barang-barang tersebut kebanyakan didapat dari belanja. Ada kalanya seseorang membeli sesuatu barang, bukan didasarkan pada kebutuhan sesungguhnya, tetapi karena adanya kebutuhan untuk sekedar bersenang-senang. Inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi boros, yang kemudian dikenal dengan istilah perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang terlalu berlebihan akan memberi dampak negatif seperti sifat boros yang menghambur-hamburkan uang yang hanya menuruti nafsu belanja dan keinginan saja. Perilaku berbelanja berlebihan atau konsumtif sering terjadi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam menyambut Idul Fitri, umumnya masyarakat Muslim di Indonesia berbelanja produk-produk seperti bahan makanan, pakaian, kendaraan, mebel, elektronik, dan perhiasan emas. Sehingga penjualan produk-produk tersebut pada saat Idul Fitri mengalami kenaikan yang signifikan. Perayaan Idul Fitri disimbolkan sebagai hari kemenangan umat Muslim. Perayaan ini justru dijadikan ajang untuk pamer kesuksesan dalam meraih prestasi duniawi yang jauh dari nilai kesederhanaan yang diharapkan dari pelaksanaan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Di samping itu, kebiasaan membeli berbagai barang-barang baru juga sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat di hari raya tersebut, yang sebenarnya barang-barang tersebut di luar kebutuhan hidupnya. Budaya konsumerisme telah merambah ke wilayah agama khususnya pada momentum Idul Fitri. Simbol-simbol agama telah menjadi komoditas seakan perayaan tersebut terasa sangat komersial. Berbagai produk dikemas dengan embel-embel religiusitas. Simbol-simbol Ramadan dan Idul Fitri dihadirkan di berbagai sudut pertokoan agar tampak menarik dan islami. Idul Fitri memang merupakan perayaan besar, khususnya bagi orang-orang yang sudah melaksanakan tugas agama di bulan Ramadan dan seharusnya menampilkan orang-orang yang berakhlak mulia dan bertawakal.
barang simmer ya, simmer lalu simmer lagi laku ini lebaran 2024 model terbaru simmer ya, simmer lagi laku ini lebaran 2024. Halo semua, perkenalkan, ini adalah foto dari Paul-Michel Foucault, atau lebih dikenal sebagai Michel Foucault, merupakan seorang filsuf Perancis, sejarah ide, ahli teori sosial, ahli bahasa, dan kritikus sastra. Apa itu CDA? Analisis wacana kritis, atau juga dikenal dengan Critical Discourse Analysis, CDA. Membantu memahami bahasa dalam penggunaannya. Bahasa ternyata bukan hanya sekedar menjadi alat komunikasi, namun juga digunakan sebagai instrumen untuk melakukan suatu atau sarana menerapkan strategi kekuasaan. CDA merupakan suatu metode analisis yang berakar dari pemikiran Michel Foucault mengenai diskurs atau wacana. Dalam perspektif Foucault, tidak ada kemungkinan kebenaran di luar wacana. CDA dalam kerangka tersebut menyediakan seperangkat alat untuk menganalisis bagaimana praktik wacana dikonstruksi, dikonsumsi, dan dipraktikkan dalam masyarakat. Dalam menggunakan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) untuk menafsirkan pandangan Michel Foucault terhadap masyarakat konsumtif, kita akan fokus pada analisis wacana dan konstruksi kekuasaan dalam konteks konsumsi. Pertama-tama, Foucault menyoroti bagaimana kekuasaan dijadikan melalui praktik-praktik diskursif yang mencakup bahasa dan representasi. Dalam konteks masyarakat konsumtif, ini dapat mengacu pada bagaimana bahasa digunakan dalam iklan, media, dan narasi budaya untuk membentuk gagasan tentang identitas, keinginan, dan nilai-nilai konsumen. Dengan menggunakan pendekatan CDA, kita akan menganalisis bagaimana diskurs-diskurs ini membangun ideologi konsumsi yang mempengaruhi perilaku dan pandangan individu terhadap diri mereka dan dunia di sekitar mereka. Selanjutnya, Foucault menyoroti bagaimana kekuasaan beroperasi melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian yang melibatkan disiplin dan pengawasan. Dalam konteks masyarakat konsumtif, hal ini dapat merujuk pada praktik-praktik pengawasan yang terkait dengan pengelola perilaku konsumen seperti analisis data konsumen, pelacakan perilaku online, dan strategi pemasaran yang ditargetkan. Dengan menggunakan pendekatan CDA, kita akan mengeksplorasi bagaimana praktek-praktek ini menciptakan struktur kekuasaan yang mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan produk dan merek serta bagaimana mereka membangun identitas konsumtif mereka. Selain itu, Foucault menyoroti konsep subjektivitas sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan pengetahuan. Dalam masyarakat konsumtif, pendekatan CDA akan membantu kita memeriksa bagaimana representasi-representasi dalam wacana konsumsi membentuk identitas subjektif konsumen, termasuk bagaimana konsumsi dikaitkan dengan konsep-konsep seperti keberhasilan, kebahagiaan, dan status sosial. Dengan demikian, dengan menggunakan pendekatan CDA untuk menafsirkan pemikiran Foucault tentang masyarakat konsumtif, kita dapat mengungkap bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan subjektivitas saling terkait dalam membentuk dinamika konsumsi modern.